Oke. Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Jatayu 3. Di sini kami akan mempresentasikan untuk hasil kerja dari final project yang sudah kami selesaikan. Dengan judul Recycle Legends, Sistem Klasifikasi Sampah Jenis Sampah menggunakan CNN. Dengan anggota tim kami yang terdiri dari Galis Setio Permata, Ayana Rumen, Stephen Ricardo Upa, Adalia Zenka, dan Georgina Romawi Pingkan Siagian. Baik, pada slide pertama di sini kami akan masuk bagian introduction, di mana di sini kami akan memperkenalkan untuk aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya. Baik, di sini bisa teman-teman lihat di bagian latar belakang sudah kami cantumkan beberapa poin. Dan untuk rumusan masalah yang kami angkat di sini yaitu, apakah aplikasi Recycle Legends dapat menyelesaikan permasalahan pada case tersebut dan berjalan dengan lancar. Kemudian dengan tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan aplikasi yang dibuat untuk pemilahan yang efisiensi dalam pengelolaan sampah untuk dapat didaur ulang. Kemudian di sini juga bisa dilihat pada bagian dataset mulai dari isi serta jumlah dataset yang sudah kami gunakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu AI penjelasan yang akan disampaikan oleh Georgina. Baik, untuk AI Project Cycle bagian problem scoping terdiri dari what, who, where, dan why. What, untuk aplikasi ini berguna untuk jumlah sampah yang meningkat dan kurangnya efisiensi dalam pemilihan dan pengelolaan sampah. Untuk siapa aplikasi ini bisa digunakan, yaitu untuk individu, keluarga, komunitas, dan lembaga pengelola sampah sekitar. Kemudian, di mana saja aplikasi ini bisa digunakan di berbagai lokasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tempat pengelolaan sampah, dan industri daur ulang. Why? Menimbulkan pencemaran lingkungan, memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak jika dilakukan secara manual. Dengan ini dapat berkontribusi dalam program SDGs di Indonesia. Maka dari itu, hadirilah Recycle Legends untuk menjadi solusi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan jenisnya untuk dapat didaur ulang. Baik, berikutnya adalah tahap modeling yang merupakan tahap dalam siklus proyek AI, di mana model machine learning yang dibangun dan dilatih menggunakan data telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun tahap-tahap dari modeling yang pertama yaitu pemilihan arsitektur model, di mana kami menggunakan MobileNet V2, yang kedua itu pembagian data, di mana data dibagi menjadi dua subset, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Yang ketiga, pembentukan model MobileNet V2, dan yang keempat, pelatihan model. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Steven. Oke, kita masuk pada tahapan project cycle, yaitu evaluasi model, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita memakai dua arsitektur model. Yang pertama itu MobileNet versi 2 dan DenseNet 201, yang dimana masing-masing dari arsitektur tersebut menghasilkan efforts dan validasi efforts yang berbeda dan juga validasi yang berbeda dari hasil training, yang dimana MobileNet menghasilkan 0,94 atau 94% dan DenseNet 201 di mana menghasilkan akurasi 0,89 atau 89%. Oke, kita lanjut pada bagian flowchart. Arsitektur sistem yang kita gunakan yaitu bagian front end yaitu HTML, CSS, dan JavaScript seperti biasa, dan bagian back end-nya yaitu framework yang kita gunakan yaitu Flash, dan media untuk aplikasi tersebut kita gunakan yaitu website. Nah, di sini ada flowchart di mana dalam pembuatan AI tersebut seperti biasa pada tahap awal kita membuat model AI dulu dari klasifikasi jenis sampah, dan apabila performa modelnya telah baik maka kita lanjut ke model untuk disimpan, dan apabila performa modelnya kurang baik maka kita training dulu sampai menghasilkan performa model yang lebih baik. Nah, kita masuk pada tahapan penyimpanan model, dan setelah itu kita membuat antarmuka atau front end dari website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan setelah membuat antarmukanya yaitu kita mengatur RESTful API-nya atau bagian backend-nya dengan menggunakan framework Flash. Dan setelah front end dan backend-nya telah berhasil dibuat, maka kita meload model atau kita panggil model AI yang telah kita simpan sebelumnya, dan lalu kita hubungkan model AI-nya dan antarmukanya tersebut. Nah, setelah itu framework Flash-nya dijalankan melalui localhost, maka kita melakukan percobaan untuk memprediksi gambar yang dimasukkan oleh user, maka setelah itu hasil prediksi akan didapatkan. Oke, selesai. Gali bisa on mic terlebih dahulu. Oh ya, sorry. Baik. Yang selanjutnya untuk
user interface yang terdiri dari beberapa halaman yang terdiri dari home, about, application, dan juga ada our team. Untuk lebih lengkapnya akan saya demokan. Baik. Nah, ini adalah untuk halaman homepage-nya, yang mana halaman homepage ini halaman yang pertama kali muncul ketika si pengguna untuk membuka halamannya, membuka aplikasinya. Nah, di sini juga terdapat suggestion yang mana ketika kita mengklik link ini akan meredirect kepada website Waste for Change untuk mengedukasi. Kemudian juga ada call to action untuk si penggunanya agar untuk langsung mencoba aplikasinya. Nah, akan meredirect ke halaman application. Kemudian ada halaman about, yang mana halaman about ini terdiri dari penjelasan terkait aplikasi Recycleagents. Kemudian juga dengan adanya aplikasi Recycleagents ini, secara tidak langsung ini sudah berkontribusi pada program SDGs. Kemudian selanjutnya pada halaman application, ini terdapat cara penggunaannya, ada fitur, kemudian prediksi gambar, dan juga ada hasil outputnya. Nah, pada aplikasinya terdiri dari dua fitur. Yang pertama itu ada unggah gambar, kemudian juga ada deteksi secara real time. Untuk yang pertama, kita gunakan untuk yang unggah gambar. Kita pilih sampah yang kita deteksi. Mungkin ini. Nah, ini akan muncul hasil prediksinya, yaitu green glass, sesuai model yang telah di-training sebelumnya. Untuk selanjutnya, untuk fitur yang kedua ini, untuk saat ini masih belum dapat kita gunakan karena adanya keterbatasan waktu untuk mengembangkan aplikasi yang kita buat ini. Kemudian ada halaman Our Team. Halaman Our Team ini terdiri dari beberapa informasi mengenai tim pengembang dari aplikasi ini. Kemudian juga terdapat sosial medianya masing-masing yang akan meredirect kepada sosial medianya tim pengembang itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, pada slide terakhir kali ini, yaitu masuk pada bagian kesimpulan dan juga saran. Ada 3 poin yang kami cantumkan pada bab terakhir kali ini, pada slide terakhir kali ini, yaitu aplikasi Recycleagent yang sudah kami buat dapat berjalan dengan baik, kemudian model yang digunakan dapat dan mampu untuk mengklasifikasikan gambar sesuai dengan kelasnya, dan yang terakhir, dengan tingkat akurasi yang tinggi sebesar 94% dengan menggunakan model NetV2. Kemudian untuk saran untuk pengembangan aplikasi ini adalah untuk model AI yang sudah dibuat dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan membuat sistem atau robot pemilah sampah untuk dapat memilah jenis sampah berdasarkan jenisnya secara otomatis untuk dapat dipergunakan di TPA ataupun industri daur ulang. Baik, itu tadi slide terakhir sekaligus slide penutup untuk presentasi kali ini. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga presentasi kami kali ini dan aplikasi yang sudah kami buat bisa direalisasikan dan dimanfaatkan dengan baik ke depannya. Terima kasih, kami dari tim Jatayu 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.